Film ini diawali di mana pasangan suami Ed Warren dan Lauren Warren yang ingin membawa boneka Annabelle dari perawat Debbie dan Camilla agar mereka bisa menyimpan boneka Annabelle di tempat yang lebih aman. Berlanjut saat perjalanan pulang dengan membawa boneka Annabelle, mereka mendapati ada kecelakaan di jalan. Maka mereka pun disuruh polisi untuk berputar balik dan melewati rute lain. Tetapi saat berputar balik, Lauren melihat roh hantu seorang gadis. Lalu di tengah jalan tiba-tiba mobil yang mereka kendarai entah kenapa mesinnya mati. Ed pun mencoba memperbaiki mobil dan Lauren yang sedang melihat rute jalan ternyata mendapati bahwa mereka berhenti di depan pemakaman Maryvale. Dan tiba-tiba Lauren dihampiri oleh sesosok roh gadis yang duduk di samping Annabelle, yang ternyata adalah gadis yang ia lihat di tempat kecelakaan. Setelah mobil sudah berhasil menyala, tiba-tiba para hantu dari pemakaman tersebut menyerang Ed yang membuatnya terlempar dan hampir tertabrak truk. Di sini Lauren mengatakan bahwa Annabelle yang membuat para roh dan hantu itu berinteraksi. Berlanjut di mana Annabelle yang telah sampai di rumah Ed dan Lauren setelah Annabelle diberikan doa atau mantra atau semacamnya oleh Pastor Gordon. Selanjutnya mereka meletakkan Annabelle ke dalam lemari kaca suci yang mereka dapatkan dari gereja Trintas. Berlanjut di mana Ed dan Lauren yang akan melakukan perjalanan semalam untuk menyelidiki sebuah kasus. Di sini Mary Ellen yang diperankan oleh Madison Eastman yang akan menjaga anak mereka yaitu Judy yang diperankan oleh McKenna Grace. Di sekolah, Judy melihat roh seorang pendeta yang kerap muncul tiba-tiba. Di sisi lain, Mary Ellen yang ingin membuat kue untuk Judy yang sebentar lagi berulang tahun, ia berbelanja dan bertemu dua temannya, Daniela yang diperankan oleh Kathy Sheriff dan Bob yang diperankan oleh Michelle Cimino. Daniela terus-menerus bertanya bagaimana kerja pada keluarga Warren dan soal bagaimana berbicara dengan orang meninggal. Daniela bahkan memaksa untuk datang ke rumah pasangan Warren saat Mary Ellen menjaga Judy. Singkat cerita, Daniela datang ke rumah pasangan Warren di mana dia datang memberikan hadiah ulang tahun berupa sepatu roda untuk Judy. Di saat Mary Ellen membuat kue, Daniela meyakinkan Mary Ellen dan Judy untuk mencoba sepatu roda di luar rumah, sementara ia mengawasi kue di oven. Ternyata semua ini adalah ulah Daniela yang meminta Judy agar dia dapat melihat ruangan orang tua Judy. Ketika mereka pergi, Daniela menyelinap ke tempat kerja Ed dan Lauren di mana di sana dia menemukan kunci pintu ruangan yang di dalamnya berisi benda-benda aneh. Daniela kemudian melihat serta menyentuh barang-barang yang ada di sana. Di sini Daniela mencoba memanggil roh mendiang ayahnya, di mana boneka Annabelle tiba-tiba bergerak ke arah depan dan menabrak kaca sambil mengeluarkan suara ketukan sebagai respon atas kalimat Daniela. Daniela yang mengira itu adalah sang ayah merespon pertanyaannya tanpa berpikir panjang. Daniela mengeluarkan boneka Annabelle dari kotak suci, di mana setelah mengeluarkan Annabelle tiba-tiba suara gosong dari oven berbunyi. Di sini Daniela pun langsung kembali ke dapur. Annabelle yang telah dimasukkan kembali ke lemari kaca tiba-tiba jatuh dan keluar dari lemari kaca tersebut. Berlanjut di tempat kandang ayam, di mana Judy yang tahu bahwa Daniela sedang kehilangan seseorang yang ia sayang, dan Mary Ellen yang bertemu dengan anak kecil yang bertanya tentang Annabelle. Kemudian Daniela yang sekilas melihat ayahnya di rumah pasangan Warren pun langsung mencoba mencarinya. Judy dan Mary Ellen pun menyusul Daniela. Judy yang merasa ada yang aneh kemudian masuk ke dalam kamar di mana ia mendapati Annabelle yang sedang duduk di kursi dan tiba-tiba menghilang. Judy kemudian bertemu dengan hantu yang mengenakan gaun pengantin sambil membawa pisau, di mana hantu tersebut mendekat ke arah Judy. Judy yang ketakutan mengambil patung salib sambil berteriak. Mary Ellen yang sedang bersama dengan Daniela mendengar teriakan Judy, langsung mendatangi Judy yang ketakutan. Di sini Mary Ellen mencoba menenangkan Judy dengan mengatakan bahwa tidak semua hantu itu jahat. Berlanjut di mana Daniela yang sedang melihat-lihat semua kasus yang pernah ditangani oleh orang tua Judy. Di saat mereka akan meninggalkan ruangan tersebut, Daniela menyalakan rekaman Ed Warren yang sedang mengusir roh hantu di tubuh seseorang. Singkat cerita, mereka bertiga bermain permainan papan Feli Meli yang ternyata yang sebenarnya berada di ruangan berhantu. Bob yang menyukai Mary Ellen mencoba bernyanyi di halaman rumah keluarga Warren, di mana Mary Ellen, Daniela dan Judy mencoba menghampiri Bob, tapi tiba-tiba Bob sudah menghilang, di mana sebenarnya Bob diserang oleh serigala hitam dan kemudian kabur. Singkat cerita, Daniela pun berpamitan pulang, tapi ternyata dia kembali masuk ke dalam rumah dan kembali memasuki ruangan yang berisi benda-benda berhantu. Di sini Daniela mendapati boneka Annabelle tidak ada di dalam lemari kaca. Dia kemudian mencoba kembali berbicara dengan ayahnya menggunakan gelang Mourner. Tetapi ternyata yang ia temui bukanlah roh dari ayahnya, melainkan roh jahat yang ingin mencelakainya. Di sini kita mendapati bahwa Bob yang sebelumnya dikejar oleh serigala hitam bersembunyi di dalam kandang ayam. Berlanjut, Mary Ellen yang mendapati Judy tidur dengan boneka Annabelle, tapi di sini dia masih belum mengetahui kalau boneka itu adalah Annabelle. Mary Ellen mendengar suara rekaman tentang Ferryman dan mencoba mematikan rekaman itu. Setelah selesai mematikan rekaman itu, ia malah dihantui oleh Ferryman. Mary Ellen yang ketakutan mencoba menemui Judy yang tidur di dalam kamar, di mana Judy yang terbangun dari tidurnya terkejut.
ia mendapati boneka Annabelle berada di dalam kamarnya. Judy diserang oleh hantu yang mirip dengan iblis yang muncul dari Annabelle. Judy yang ketakutan langsung menemui Mary Ellen yang ketakutan juga. Mary Ellen mencoba menelpon orang tua Judy, tapi ternyata yang menjawab bukanlah Lorraine, melainkan roh jahat atau hantu yang berkata dia menginginkan jiwa. Beralih ke tempat Daniela yang ketakutan di ruang berhantu, di mana dia mendapati ada sebuah telepon tua yang berbunyi, di mana jika Daniela mengangkat telepon itu, sesuatu yang buruk akan menimpa dia. Kita bisa tahu di mana ada sebuah TV yang bisa melihat sekilas ke masa depan. Sesaat sebelum mengangkat telepon itu, Judy dan Mary Ellen datang menghentikan Daniela. Mary Ellen yang mempunyai penyakit asma tiba-tiba kambuh. Judy yang berusaha mengambil obat yang ada di dalam mobil Mary Ellen tiba-tiba bertemu dengan serigala hitam yang berusaha menyerangnya. Daniela yang mencoba menyusul Judy bertemu dengan hantu yang mengenakan gaun pengantin yang tiba-tiba menusuk Daniela dan merasuki tubuh Daniela. Judy yang dikejar oleh serigala hitam dibantu oleh Bob yang memukul serigala itu dengan gitarnya. Setelah berhasil memberikan obat pada Mary Ellen, Judy bertemu dengan sosok pendeta yang selama ini sering ia lihat di sekolah, di mana hantu pendeta itu mencoba membantu Judy untuk mencari boneka Annabelle, karena satu-satunya cara untuk menghentikan semua kejadian ini adalah dengan mengembalikan boneka Annabelle ke kotak kaca suci. Singkat cerita, mereka harus mengambil kunci yang berada di dalam permainan Feli Meli, dan akhirnya mereka berhasil mendapatkan kunci, di mana ruangan tersebut berisi mayat Ferryman. Mary Ellen kemudian berhasil mendapatkan boneka Annabelle. Judy yang berusaha mengembalikan Annabelle dihentikan oleh Daniela yang dirasuki oleh hantu berbaju pengantin, di mana permainan Feli Meli juga mengeluarkan banyak tangan. Judy yang dibantu oleh Mary Ellen berhasil mengalahkan Daniela yang kerasukan dengan menyalakan rekaman Ed Warren saat mengusir roh jahat. Judy yang mencoba memasukkan boneka Annabelle ke dalam lemari tiba-tiba ditahan oleh iblis yang sebelumnya ia lihat di dalam kamarnya. Mary Ellen yang tiba langsung membantu Judy memasukkan boneka Annabelle, di mana sekarang mereka dikepung oleh banyak hantu. Daniela yang telah siuman pun juga ikut membantu. Dan akhirnya mereka berhasil mengunci kembali Annabelle di dalam kotak kaca suci itu. Keesokan harinya, di mana mereka bertiga sepakat untuk menceritakan semua yang terjadi pada orang tua Judy. Dan film ini ditutup dengan happy ending, di mana Daniela yang berhasil berkomunikasi dengan ayahnya dibantu oleh Lorraine, dan Judy yang merayakan pesta ulang tahunnya. So, terima kasih telah menonton recap film Annabelle Comes Home. Buat kalian yang memiliki saran atau mungkin ingin request film apa lagi yang bisa kita recap, jangan lupa tulis kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa klik subscribe dan tekan loncengnya agar kalian mendapatkan update terbaru kalau kami upload video terbaru. So guys, adios.